Pertama tuh mikirnya kalau taman ya udah taman sepi, serem gitu nggak sih? Buat tempat rekreasi anak-anak, buat santai-santai aja. Taman itu ya sesuatu yang hijau gitu. Banyak pohonnya Banyak kali. pohonnya, banyak Sejuk, rumputnya. Sejuk ya. Ya sebagai jantungnya kota gitu. Ya melestarikan tanaman, ya tumbuh-tumbuhan aja gitu buat tanaman hijau. Cuma untuk nyore aja, nyore ngadem-ngadem gitu. Kalau menurut gue sih fungsinya tuh untuk kayak ketemu orang-orang lain, bisa ketemu orang-orang lain, bisa ngeliat orang-orang tuh kayak gimana aja, tipe-tipe orang. Bisa untuk kalau pergi nggak tahu kemana juga bisa ke taman. Manfaat taman kota banyak sekali, jadi dari aspek psikologis misalnya, kita tahu bahwa berada di ruang terbuka hijau atau berada di alam itu sebenarnya kayak stress relief gitu ya. Jadi tentunya secara selain psikologis juga untuk dampak kesehatan bagi warga kota juga besar, karena taman kota itu bisa menjadi ruang berolahraga. Lalu secara ekologis atau dari segi lingkungan tentunya juga besar sekali fungsi taman kota bagi sebuah kota, karena dia dapat menyerap polusi gitu. Dia adalah ruang terbuka hijau dalam arti dia juga menjadi penyerapan air hujan. Jadi dari segi ekologis seperti itu. Sebenarnya ruang sosial gitu, ruang bersosialisasi di mana siapapun dengan latar belakang apapun, dari komunitas apapun bisa bergabung atau bertemu atau memanfaatkan yang namanya taman kota ini. Jadi fungsi sosialnya juga sangat tinggi. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki wilayah hutan yang sangat luas. Faktanya, Indonesia menjadi sorotan dunia dalam menghadapi isu global warming dewasa ini. Walaupun persentase jumlah daratan lebih kecil dibanding lautan, sebagian daratan di Indonesia masih didominasi oleh kawasan hutan. Idealnya, sebuah kota memiliki ruang terbuka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan segala aktivitasnya, sekaligus mengendalikan kenyamanan iklim dan keserasian estetika kota. Taman kota adalah taman yang berada di lingkungan perkotaan dalam skala yang luas dan dapat mengantisipasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan kota dan dapat dinikmati oleh seluruh warga kota. Taman kota juga memiliki fungsi ekologi sebagai filter udara kota dari berbagai gas pemancar serta sebagai pengatur iklim mikro. Fungsi hidrologi, taman kota dapat membantu fungsi hidrologi dalam menyerap air dan mereduksi potensi banjir. Fungsi estetika kota menjadi penting karena dapat berperan sebagai sarana pengembang budaya kota, pendidikan, dan menjadi pusat-pusat kegiatan bagi masyarakat perkotaan. Beberapa permasalahan bahkan yang kita temukan fungsi sosialnya itu tidak bermain gitu. Itu permasalahan pertama. Jadi tidak mengetahui di mana taman kotanya dan tidak tahu dan tidak mengakses taman kotanya itu.
diresmikan pada Minggu 14 September 2014. Taman tematik ini berlokasi di bawah Jalan Layang Pasupati, Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Taman ini memiliki luas 1.300 meter persegi dan berkapasitas 500 orang penonton. Sebagai yang pertama di Indonesia, taman ini dilengkapi dengan teknologi Videotron raksasa berukuran 4x8 meter. Penonton pun akan dimanjakan dengan sound system berkualitas baik yang didukung daya listrik 3.300 watt. Penonton bisa memilih tempat duduk, mau di tempat duduk beton bergaya terasering, atau lesehan di atas rumput sintetis di depan layar. Taman ini menayangkan film-film pendek karya anak muda Kota Bandung. Genrenya pun bermacam-macam, ada fiksi, dokumenter, animasi, dan eksperimental. Film yang diputar di sini juga bervariasi. Misalnya ada film Hollywood, Bollywood, film Korea, hingga digunakan untuk nonton bola bareng. Nadine Zamira adalah seorang aktivis lingkungan hidup dan founder dari Live Plus Green Office yang concern di Taman Kota. Hubungan isu lingkungan telah membuat Miss Earth 2009 ini mengembangkan dan mengedukasi masyarakat tentang cara memelihara serta menjaga lingkungan sekitar khususnya Taman Kota. Isu Taman Kota sendiri itu susah ya, maksudnya karena mereka masih belum sadar pentingnya Taman Kota menurut saya gitu, karena mereka mungkin nggak punya pengalaman yang positif gitu dengan Taman Kota. Jadi budaya tak bertaman itu tidak tumbuh di kota-kota besar di Indonesia, saya lihatnya begitu. Mind the people passing by. They don't know I'll be leaving soon. I'll fly away. Beberapa permasalahan bahkan yang kita temukan fungsi sosialnya tuh tidak bermain gitu. Itu permasalahan pertama. Jadi tidak mengetahui di mana taman kotanya dan tidak tahu dan tidak mengakses taman kotanya itu. Terus permasalahan kedua kayaknya ada asosiasi negatif terhadap taman kota, karena teman-teman saya sendiri gitu ya, ketika dibilang taman kota, asosiasi mereka pasti mereka bilangnya taman kota kan bau, kotor, terus nggak aman, ada yang bilang angker, ada yang bilang mesum. Jadi kan itu kan sepertinya tidak ada pengalaman yang positif gitu ya warga kota dengan taman kotanya gitu, dan inilah yang kita lihat menjadi permasalahan. Tapi tentunya ada permasalahan yang lebih struktural, dalam arti permasalahan kuantitas atau jumlah taman kota yang memang masih kurang, dan juga kualitas taman kota itu sendiri. I bet you look good on me. I'll fly away tomorrow. Karena taman kota dilihat sebagai ruang yang tidak nyaman dan yang tadi seperti saya sebutkan gitu ya, jadinya dia tidak bisa bersaing dengan tempat-tempat yang lebih nyaman lainnya, seperti contohnya mall gitu. Jadi atau ruang tertutup gitu, di mana ada AC, semua fasilitas ada dan lain-lain gitu. Jadi ini tantangannya adalah bagaimana mengubah mindset warga kota gitu kan, bahwa mereka sebenarnya kalau kreatif mereka bisa memanfaatkan taman kota mereka dan bisa punya pengalaman yang positif gitu. Challenge taman kota adalah bagaimana kita bisa membuat taman kota itu atraktif atau semenarik tempat-tempat lain gitu. In my head, and I'll be looking out my window, seeing Adelaide's cat. Would you be kind enough? Dampaknya lagi-lagi bisa dari beberapa segi, misalnya dari
sisi sosial gitu kan, mungkin bisa meningkatkan kalau bahasa sosiologinya kohesivitas sosial gitu ya. Jadi gimana kalau ada ruang di mana warga sekitar bisa berkumpul, tentunya ini akan memfasilitasi mereka untuk semakin dekat gitu dengan sesama dan mengurangi konflik. Bahkan sebenarnya ada studi-studi yang seperti itu, bahwa dengan adanya ruang terbuka hijau atau taman kota di sebuah lingkungan, itu sebenarnya bisa bahkan menurunkan tingkat kriminalitas. My aspirations for city parks, I just want it to be very simple. I just want them to be utilized in the way that they're supposed to be, which is places for all families from different social statuses are able to utilize it for not only their health but also for just recreational benefits. Bersepeda kau ku bonceng di depan, ku bilang jok belakangnya lenyap semalam. Tak apa memang perlu semua siasat itu. Parks are underutilized. They really have a bad stigma in the sense that you think that they're places where people do drugs, people are, how would you say, places where you pacaran, I don't know like what the right term is, but dating I guess. Makin cepat ku kayu pedal sepedaku tawan. I think I realized becoming an environmental activist started when I was in college. I went to a very well-known school for activism in the San Francisco Bay Area, and so I really think it's one of the best ways to create awareness. So I think in some ways, how do we socialize parks for people? It's just going to give people the incentive, like this is what you can do at parks. My aspirations for city parks, I just want it to be very simple. I just want them to be utilized in the way that they're supposed to be, which is places for all families from different social statuses are able to utilize it for not only their health but also for just recreational benefits, you know, in the sense that people can do all sorts of things from not only running around, playing games, but also places to learn. Hujan reda gerimis sisa. Harapan untuk taman kota tentunya semakin banyak taman kota gitu kan, dan juga bukan hanya banyak saja tetapi taman kota yang memang memberikan nilai lebih bagi warga sekitarnya gitu. Jadi lagi-lagi kualitas taman kota ini sendiri tidak hanya akan diukur dari bagusnya fasilitas di taman tersebut atau banyaknya pohon yang rindang, tetapi juga bagaimana masyarakat memanfaatkan taman tersebut gitu. Kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri ya, seluruh stakeholders baik pemerintah, masyarakat
masyarakat dalam arti kata produsen maupun konsumen, masyarakat dalam arti luas. Pokoknya seluruh pihak harus terlibat di dalam upaya untuk meningkatkan penambahan jumlah, kualitas maupun kuantitas RTH, ya, ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan ini. Nah, oleh karena itu saya mengajak seluruh pihak, mari kita sama-sama berpartisipasi untuk mendukung upaya ini, ya kan? Karena ini sangat penting bagi kita semua, bagi peradaban kalau saya bilang. Betapa pentingnya memelihara lingkungan ini sebagai salah satu upaya pelestarian lingkungan. Hangus terbakar rindu masa lalu. Menanti waktu berpacu tak menentu, ku berdebu